Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa Allah senantiasa menaungi saudara dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan jika di bawahku ada pula seorang prajurit, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perikop ini berjudul, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Bapak Ibu Saudara sekalian, perwira yang memohon kesembuhan bagi hambanya adalah seorang Romawi yang mungkin saja seorang pemimpin tertinggi dari suatu bagian ketentaraan dan sedang ditugaskan untuk bermarkas di Kapernaum. Melalui kisah ini, kita memperoleh keteladanan kasih yang tulus dari sang perwira. Jika kita perhatikan, hal ini tergambarkan sebagai berikut. Sebagai seorang tuan, tentunya sang perwira memiliki hamba yang lain untuk ia perintahkan agar segera menemui Yesus dan mengajaknya ke rumah untuk menyembuhkan hambanya yang lain yang sedang sakit. Tetapi jika kita perhatikan di dalam ayat 6-9, tanpa ragu-ragu perwira ini justru memutuskan untuk dia datang sendiri menghampiri Yesus. Padahal Yesus berasal dari bangsa yang sedang dijajah oleh Romawi. Dan dampak dari sikap hati mengasihi yang ditunjukkan perwira kepada hambanya adalah kesembuhan sang hamba dan keselamatan bagi sang perwira. Kalau kita perhatikan, tentu ini jadi double bonus begitu ya, dapat kesembuhan dan dapat juga keselamatan gitu. Saudara, jika kita renungkan, kasih merupakan salah satu buah roh yang sedang ditumbuhkan Allah di dalam diri setiap orang percaya. Kasih yang kita miliki kepada Allah akan mendorong kita juga untuk mengasihi sesama dan diri kita sendiri. Mengasihi sesama sebenarnya dapat ditunjukkan melalui sikap menganggap hidup sesama sama berharganya dengan kehidupan sendiri atau kehidupan kita sendiri. Sehingga kita tidak menjadi ragu-ragu, kita tidak menjadi hitung-hitungan, dan bahkan kita tidak menjadi egois saat melihat sesama kita yang sedang di dalam penderitaan. Saudara, mari sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, selama ini sudahkah kita menunjukkan sikap yang menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri? Dan jika ada suatu peristiwa yang terlintas di dalam diri saudara dan menunjukkan ketidakpedulian saudara pada sesama, ataupun menunjukkan kepedulian saudara pada sesama, mari pagi hari ini kita akan bangun kembali komitmen untuk mengasihi saudara atau mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi Allah dan mengasihi diri kita sendiri.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih kepada Allah akan mendorong kita untuk mengasihi sesama dengan lebih tulus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan, kami masih belum sempurna, kami masih jauh daripada kesempurnaan itu. Mari bangun kasih di dalam hati kami, mari tumbuhkan kasih di dalam hati kami kepada sesama kami, Tuhan. Untuk kami tidak hidup hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami juga belajar peduli, Tuhan, pada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dan yang sedang mengalami penderitaan pada masa-masa seperti ini, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, ketika kami berusaha untuk mengasihi Engkau, ketika Roh Kudus menolong kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, kami juga akan terdorong untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terus bentuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan pada pagi hari ini. Dan Tuhan, sepanjang hari ini setiap aktivitas kami musrahkan di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.